Ayo kita bikin oseng paru kecap yang rasanya enak dijamin semua suka. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep oseng paru kecap yang rasanya enak dijamin semua suka. Nah teman-teman, siapa nih yang suka dengan bagian paru sapi atau masakan paru sapi? Mari merapat ya. Biasanya kalian dimasak apa nih untuk paru sapinya? Nah ini dia teman-teman, penampakan sebanyak 500 gram paru sapi yang harus kita siapkan. Jangan lupa dicuci bersih dulu sebelum kita potong-potong. Nah ini sudah dicuci bersih ya. Kemudian saatnya aku potong-potong diperkecil terlebih dahulu untuk paru sapinya. Sesuai selera ya teman-teman, kalau kalian mau potongannya yang tipis-tipis, lebar-lebar itu juga boleh banget. Nah di sini aku potongannya kotak-kotak kecil seperti ini. Untuk kita bikin paru kecap yang benar-benar nanti rasanya enak, dijamin bikin kalap makan. Nah segini sudah cukup ya teman-teman. Untuk potongan parunya sudah dipotong-potong semua. Nah potongannya kotak-kotak seperti ini ya, kecil. Nah ini akan kita cuci dulu sampai bersih. Perhatikan ya teman-teman cara untuk menghilangkan bau aroma amis dari parunya. Pertama-tama di sini dicuci sampai benar-benar bersih, sampai airnya itu sampai bening ya teman-teman. Nah ini aku sudah melakukan pencucian sampai bersih, tiriskan. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh. Setelah itu tambahkan tepung terigu 5 sendok makan. Nah tipsnya untuk mengurangi aroma bau amis dari parunya dengan menambahkan garam 1 sendok teh dan tepung terigu. Diaduk sampai merata, kemudian ditutup ya. Kita diamkan selama 1 jam. Ini setelah 1 jam dan sudah aku bilas sampai bersih teman-teman. Ini sudah berkurang dari aroma bau amis dari parunya. Kemudian tidak cukup hanya itu, kita lanjut untuk direbus ya teman-teman. Nah aku siapkan panci, kemudian tuangkan air secukupnya untuk dididihkan. Setelah itu kita nyalakan api kompornya, masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini kita masukkan parunya. Nah direbus seperti biasa saja teman-teman, tidak perlu menambahkan bumbu aromatik lainnya ya. Direbus seperti biasa saja seperti ini, diaduk-aduk sampai tercampur merata. Nah yang kita butuhkan adalah perebusannya selama 40 menit dengan menggunakan api sedang ya. Nah selama 40 menit ini nanti insya Allah paru sapinya, aroma dari bau amisnya sudah berkurang. Dan tekstur dari daging parunya juga tidak terlalu alot atau tidak keras. Nah segini sudah cukup, sudah aku matikan api kompornya. Kemudian kita angkat ya, paru sapinya sudah cukup direbus selama 40 menit. Angkat dan tiriskan, kemudian pindahkan ke dalam wadah. Nah parunya sudah siap untuk kita gunakan sebagai bahan oseng paru kecapnya. Sisihkan, kemudian siapkan untuk bumbu oseng paru kecapnya. Pertama-tama di sini aku siapkan ada bawang putih dan bawang merah. Aku siapkan terlebih dahulu, dikupas-kupas semua ya untuk bawang putih dan bawang merahnya. Perhatikan ya teman-teman cara membuat bumbu oseng paru kecapnya yang rasanya enak banget, pokoknya dijamin bikin kalap makan. Rasanya seperti di ala-ala resto ya. Paru sapi kalau sudah masuk di restoran itu harganya mahal banget. Nah makanya kita bikin resep masakan oseng paru kecap yang benar-benar rasanya enak, nggak kalah dengan rasa yang di restoran. Semua bumbu ini wajib banget ya teman-teman dicuci sampai bersih, terutama terdapat pada cabai, dikhawatirkan masih ada semprotan pestisida yang masih menempel. Nah segini sudah cukup, bumbunya sudah dicuci sampai bersih, diantaranya ada bawang putih sebanyak 6 siung, kemudian bawang merah 12 buah, cabai rawit merah 15 buah, dan cabai merah keriting 8 buah. Pertama-tama di sini untuk bawang putihnya, aku potong-potong diperkecil terlebih dahulu seperti ini. Potong di beberapa bagian saja ya, seperti ini kita perkecil. Kemudian juga sama untuk bawang merahnya, dipotong-potong juga diperkecil, dibelah menjadi 2 bagian ya, seperti ini. Kemudian juga sama untuk cabai rawit merahnya, dipotong-potong juga, diperkecil atau dipotong menjadi 2 bagian. Dan begitu juga sama cabai merah keritingnya, dipotong-potong juga diperkecil seperti ini. Nah kemudian siapkan chopper untuk menghaluskan bumbu. Haluskan bawang putih, bawang merah, kemudian cabai rawit merah, cabai merah keriting. Tambahkan air secukupnya ya untuk mempermudah di chopper. Kemudian kita chopper.
mulai dicoper ya. Untuk dicopernya kita butuhkan adalah tingkat tekstur kasar seperti ini, jangan halus ya. Kemudian untuk bumbu aromatiknya ada daun jeruk 8 lembar, serai 1 batang, lengkuas 3 ruas jari. Untuk lengkuasnya ini aku potong menjadi 3 bagian, kemudian wajib banget digeprek ya, supaya aromanya lebih wangi dan sedap. Nah, digeprek semua. Kemudian untuk daun jeruknya jangan lupa dirobek aja seperti ini. Dirobeknya sekali saja ya, supaya aromanya lebih wangi dan sedap juga. Kemudian saatnya kita memasak. Siapkan wajan anti lengket, kemudian tuangkan minyak sayur secukupnya atau sekitar 100 ml ya. Kemudian kita tuangkan bumbu yang dicoper tadi dengan tekstur kasar seperti ini ya. Setelah itu kita tumis sampai benar-benar matang teman-teman. Ditumis dulu dengan menggunakan api sedang, dikacau-kacau ya. Kemudian saatnya masukkan lengkuas, serai, dan daun jeruknya. Kita tumis berbarengan dengan bumbu halusnya sampai benar-benar matang ya, sampai harum. Diaduk-aduk terus, ditumis dulu. Setelah itu tambahkan gula merah 1 sendok makan yang sudah disisir, asam jawa matang 3 biji, garam 1,5 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan saus tiram 1 sendok makan. Tambahkan merica bubuk setengah sendok teh. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Nah, segitu ya teman-teman menambahkan penyedapnya. Ini rasanya enak banget nanti, dijamin bikin kalap makan oseng paru kecap. Nah, diaduk-aduk tumis dulu ya sampai benar-benar merata. Kemudian sebentar lagi aku mau masukkan paruhnya. Saatnya aku masukkan paru sapinya yang sudah direbus. Kemudian kita oseng-oseng sebentar, diaduk-aduk dulu ya seperti ini. Setelah tercampur merata nanti aku mau tambahkan air. Nah, saatnya aku tambahkan air sebanyak 200 ml. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Saatnya kita masak ya teman-teman. Kita masak sampai nanti setengah menyusut. Nah, didiamkan sesaat. Kemudian jangan lupa diaduk-aduk kembali. Ini aromanya sudah wangi banget ya. Oseng paru kecap yang nanti rasanya benar-benar enak. Nah, ini sudah setengah menyusut teman-teman. Saatnya aku tambahkan kecap manis sebanyak 4 sendok makan. Nah, sebanyak 4 sendok makan sudah cukup ya, karena kita menggunakan kecap manis untuk bikin oseng paru kecap. Diaduk-aduk sampai merata, dan saatnya kita masak sampai menyusut. Ini aromanya sudah wangi banget teman-teman. Aroma oseng parunya mulai terasa banget ya. Dan ini nanti rasanya pas banget, gurihnya dapat, sedapnya dapat, dan pokoknya menyatu banget dengan nasi hangat. Nah, ini sudah mulai agak menyusut teman-teman. Tetap kita aduk-aduk dulu ya sampai dia nanti meresap sampai ke dalam parunya. Tetap menggunakan api sedang ya untuk masak oseng paru kecap seperti ini, supaya apinya santai dan bumbunya lebih meresap ke dalam daging parunya. Dioseng-oseng terus, diaduk-aduk terus ya sampai nanti menyusut. Nah, ini sebentar lagi sudah mau aku angkat. Nah, segini sudah cukup. Ini sudah menyusut. Oseng paru kecapnya sudah matang. Saatnya kita angkat dan untuk kita sajikan. Ini benar-benar aromanya menggugah selera banget teman-teman, bikin lapar. Nah, kita tuangkan ke dalam piring untuk kita plating untuk disajikan ya. Oseng paru kecapnya sudah matang dan siap untuk disajikan. Tambahkan taburan bawang merah goreng secukupnya supaya lebih wangi. Dan ini dia oseng paru kecap yang benar-benar enak banget, dijamin bikin kalap makan. Yang suka dengan paru sapi ini wajib banget coba ya resepnya, karena salah satu masakan paru sapi ini adalah salah satu masakan restoran. Kalau sudah di restoran harganya mahal banget. Nah, ini wajib banget ya teman-teman dicoba resepnya. Ikutin saja step by stepnya dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.